Soeharto menjabat sebagai presiden menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Belum genap 2 bulan Soeharto menjabat sebagai presiden, dia memberikan izin kepada perusahaan asal Amerika Serikat Freeport, yang saat itu masih bernama Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di pegunungan Papua. Padahal selama Soekarno menjabat sebagai presiden, Indonesia tidak pernah sama sekali mengizinkan adanya investasi perusahaan asing di dalam negeri. Freeport pun menjadi perusahaan asing pertama yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ketika Orde Baru masih seumur jagung, ekonomi Indonesia masih kacau. Hal itu sebagai akibat dari adanya peristiwa G30S dan adanya huru-hara di sejumlah daerah. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang diwarnai kegaduhan politik dan stabilitas negara membuat kondisi ekonomi negara semakin tidak stabil. Saat itu inflasi bahkan sampai mencapai 700%. Kebutuhan pangan masyarakat pun naik tidak terkendali. Pembangunan infrastruktur juga macet. Soeharto kemudian mengambil tindakan cepat untuk menstabilkan ekonomi saat itu dengan membuka ruang investasi bagi Freeport. Penandatanganan kontrak kerjasama pemerintah dengan Freeport dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia. Dari pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Insinyur Slamet Bratanata, sementara dari pihak Freeport diwakili Presidennya Robert C. Hills dan Forbes K. Wilson yang merupakan pimpinan anak perusahaan Freeport di Indonesia. Momen penandatanganan kontrak kerja disaksikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Marshall Green. Freeport mendapatkan kontrak selama 30 tahun dengan hak konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektar. Meski sudah mendapat izin sejak 1967, namun Freeport baru benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua mulai tahun 1973. Suksesnya pertambangan Freeport membuat Soeharto tersenyum. Menurutnya, investasi Freeport di Indonesia adalah bukti kepercayaan investor dalam menanamkan uangnya di Indonesia. Bagi Soeharto, masuknya Freeport ke Indonesia bisa menarik lebih banyak investor asing masuk, terutama dari perusahaan-perusahaan asal Amerika dan Jepang. Freeport kemudian diberi izin untuk memperpanjang kegiatan penambangan sesuai dengan skema yang ada di kontrak karya. Akan tetapi sedikit yang tahu bahwa di awal-awal kedatangan Freeport ke tanah Papua, mereka berkonflik dengan penduduk setempat, utamanya dengan suku Amungme. Dalam kontrak karya pertama, pemerintah Indonesia mendapatkan royalti dari Freeport sebesar 1,5% sampai 3,5% dari harga jual hasil tambang. Pada tahun-tahun 1980 sampai tahun 1989 menjelang berakhirnya kontrak, Freeport menemukan cadangan baru di area Grasberg. Pada 1991, pemerintah mengizinkan Freeport untuk memperpanjang kegiatan penambangannya sampai jangka waktu 30 tahun ke depan atau sampai dengan tahun 2021. Itu ditambah dengan hak perpanjangan selama 2 kali untuk 10 tahun. Selama beroperasi di Indonesia, Freeport menambang emas, tembaga dan juga perak. Cadangan emas yang melimpah di Grasberg mengantarkan tambang itu sebagai tambang emas terbesar di dunia.